tercinta tanah air, kita sudah berdoa. Pak Guru ingin tanya sekarang, anak-anak hadir semua hari ini? Alhamdulillah, tidak ada yang absen, anak-anak hadir semua, sehat semua. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran dengan penuh semangat. Sudah siap semua? Ya, baik, kita lanjut lagi. Anak-anak, sebelumnya kita perlu sepakati dulu. Dalam kelas kita harus ada kesepakatan supaya nanti pembelajaran berlangsung dengan baik. Jelas anak-anakku? Yang pertama, anak-anak harus saling menghargai antara guru dan teman. Jadi ketika Pak Guru berbicara, menjelaskan, anak-anak harus menghargai dengan cara mendengarkan. Jelas? Ketika ada temanmu yang menyampaikan pendapat, anak-anak juga harus menghargai dengan cara memperhatikan. Kemudian yang kedua, perhatikan penjelasan Pak Guru dengan seksama, dengan cermat, dengan intensif. Pembelajaran kita adalah pembelajaran KKA. Tadi di awal Pak Guru sudah jelaskan. Apa KKA itu? Pembelajaran KKA adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial itu anak-anak tentu digunakan pakai gawai ya. Gawai atau smartphone. Sudah sangat familiar dengan smartphone atau HP. Di situ sebetulnya ada yang namanya kecerdasan artifisial. Yang sering kamu kenal dengan sebutan AI. Bahasa Inggrisnya adalah apa? AI. Ya. Nah, yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah bahwa nanti pada akhir pembelajaran anak-anak harus mampu mendefinisikan, menjelaskan konsep dasar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Apa toh KKA itu? Ya, anak-anak nanti sudah paham, bisa menjelaskan. Yang nanti bisa berkontribusi atau nanti akan bermanfaat bagi pencapaian dimensi lulusan. Ya. Oke. Berikutnya tujuan pembelajaran. Anak-anak juga harus tahu bahwa setiap pembelajaran itu harus ada tujuan yang dicapai. Jelas? Artinya kalau tujuan pembelajaran itu tidak bisa kita capai, berarti pembelajaran tidak berhasil. Jelas ya? Oke, apa tujuan belajar kita hari ini? Yang pertama, nanti anak-anak harus mampu mendefinisikan. Mendefinisikan itu memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar. Apa makna coding dan KA, kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Jelas ya? Yang kedua, anak-anak juga harus mampu menerapkan konsep coding dan KA itu dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi nanti dalam coding itu ada keterampilan-keterampilan, ada anak harus paham ya. Nah, kalau lihat tayangan ini, kesannya bagaimana ini? Robot yang canggih gitu ya, ya kan? Ini yang namanya kemajuan teknologi itu sudah sampai sedemikian, sudah bisa membuat robot dengan mesin yang cerdas. Ya, robot ini dikendalikan oleh komputer yang disebut apa ini? AI atau AI, yang disebut kecerdasan artifisial. Nah, kata kuncinya adalah ini anak-anak. Apa itu? Mesin cerdas. Jadi kata kuncinya adalah mesin cerdas. Mesin ini sudah cerdas. Cerdas itu artinya bisa berpikir, bisa mempelajari informasi, bisa mengolah data, dan bisa kamu perintah. Ya kan? Jelas nggak? Bisa kamu perintah atau kalau kasarnya bisa kamu suruh-suruh. Ya. Nah, memerintah robot dengan komputer, memerintah, menyuruh untuk melakukan sesuatu, itu namanya coding. Bahasa perintah yang dipahami oleh komputer itulah yang disebut coding. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Sekarang coba dibaca nih pengertian dari coding dan kecerdasan artifisial. Silakan coba ini dibaca, siapa yang mau membaca? Yang suaranya keras adalah Zahra. Coba dibaca ini. Konversi, ya. Menerjemahkan, oke. Apa? Yang dapat dipahami oleh dengan bahasa pemrograman.
Coding itu mengonversi, mengalihkan, atau di sini menerjemahkan. Apa itu? Perintah manusia. Jadi manusia bisa memberi perintah kepada mesin atau komputer atau robot. Yaitu perintahnya itu nanti menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer. Dengan bahasa apa? Pemrograman. Nah itu makna dari coding seperti itu. Memberi perintah kepada komputer supaya komputer itu tahu bahasanya dan bisa mengerjakan. Anak-anak, ketika komputer menerima instruksi atau perintah, dia akan berpikir. Kemampuan berpikir itu disebut kemampuan berpikir apa ini? Komputasional. Jadi kemampuan mesin komputer untuk mengolah data, mempelajari informasi itu disebut kemampuan berpikir komputasional. Itu yang dilakukan oleh komputer. Nah, kemampuan berpikir komputasional inilah yang akan kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena itu sangat bermanfaat. Akan mendukung pembelajaran mendalam, pembelajaran bermakna. Jelas anak-anak? Oke. Nah, nanti ketika anak-anak sudah kenal dengan coding, anak-anak akan senang untuk berpikir kritis, cepat tanggap terhadap perkembangan informasi. Anak-anak juga bisa kreatif dan problem solving, menyelesaikan masalah. Dan ini penting, ya. Apalagi di era digital saat ini. Saat ini semua sudah serba digital. Jelas anak-anak? Jadi bersemangatlah untuk mempelajari kemajuan teknologi karena sekarang sudah eranya era digital. Jelas ya? Oke. Bagaimana cara kerjanya? Anak-anak, secanggih apapun komputer, secanggih apapun mesin atau robot, ternyata dia harus belajar juga. Dari mana dia belajar? Informasinya dari data-data yang kita masukkan. Dari mana? Data-data yang kita masukkan. Kadang anak-anak tidak sengaja atau tidak sadar mengupload, ya kan? Bikin status, upload foto, upload komen, upload video. Nah itulah yang nanti akan disimpan oleh komputer yang namanya server dan menjadi data yang bisa diolah dengan sangat cepat. Jelas ya? Jelas ya? Karena mesin cerdas. Maka pertama, komputer tetap harus memiliki data dan informasi. Dari mana itu? Dari input data semua orang di seluruh dunia. Dari mana? Seluruh dunia. Upload video setiap jam, setiap menit, ya. Itu akan disimpan. Data-data miliaran data informasi seluruh dunia itu akan disimpan oleh komputer. Bagaimana tidak cerdas komputer itu loh? Karena dia menyimpan data dari semua orang di seluruh dunia dengan cepat, maka dia cerdas. Tahu ya? Lalu ketika diberi perintah atau instruksi tadi dengan bahasa coding tadi, ini ya, diberi bahasa instruksi tadi, komputer akan mengolahnya. Misalnya user minta data tentang, tolong carikan saya data tentang informasi lalu lintas. Semua data tentang lalu lintas di dunia akan dicari di situ. Jelas ya? Oke. Sesudah mesin ini mencari dengan cepat dan cerdas, maka dia akan memberi informasi yang akurat. Informasi yang bagaimana? Akurat, tepat gitu ya. Nah, itulah cara kerja mesin cerdas. Yuk teknik stop dulu yuk. Semua berdiri. Sudah tegang ya. Yuk berdiri semua. Berdiri semua. Kita teknik stop. Menghirup oksigen sebanyak-banyaknya dalam 3 hitungan. Semua siap? Berdiri yang tegak. 1, 2, 3. Segar kembali. Duduklah, kita lanjut lagi. Bermain olahraga.
menyimpan diingat menjadi data, lalu diolah dan menjalankan perintah yang baru. Jelas semua? Jelas ya? Oke. Gerakannya nanti seperti ini anak-anak. Kita pilih 5 siswa. Murid pertama melakukan gerakan awal, itu informasi awal, bebas gerakannya. Lalu murid yang kedua dia akan menyimpan data. Gerakan pertama tadi akan diingat, ditambah lagi gerakan baru. Dia akan lebih cerdas lagi, ya kan? Karena dia akan mengingat gerakan pertama, menirukan dan mengingat gerakan kedua, dan menambah gerakan ketiga. Oke. Murid yang keempat akan lebih cerdas lagi, ya kan? Karena dia menirukan gerakan pertama, menirukan gerakan kedua, menirukan gerakan ketiga, menirukan gerakan keempat, dan seterusnya. Nah, nanti semakin banyak gerakannya, itu data yang disimpan akan semakin banyak. Bayangkan kalau misalnya ini data dari seluruh dunia, akan semakin cerdas mesinnya. Jelas ya? Oke, siswa yang pertama siapa kelompok 1 tadi? Hansa, berdiri Hansa, yuk. Hansa berdiri. Kelompok 2 siapa? Mutiara, silakan berdiri. Berdiri. Yuk. Kelompok 3 siapa tadi? Oke, Zahra dan Naura, silakan berdiri. Kelompok 4 Sani. Yuk, praktekkan gerakan ini. Semua fokus ya. Hansa, gerakan pertama, yuk silakan. Yaitu, ulangi. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Gerakan kedua tambah apa? Oke, gerakan ketiga. Oke, gerakan keempat. Ayo diulang lagi, yuk. Gerakannya diingat lagi gerakan pertama. Nah, lupa ya. Mesin juga harus belajar. Data harus diolah. Ulangi yuk, diulangi lagi yuk. Gerakan pertama Hansa. Oke. Gerakan kedua Mutiara. Oke. Gerakan ketiga Zahra. Dikasih tahu temennya dong gerakan ketiga itu. Nah, oke, gerakan keempat. Ayo ingat. 1, 2, terus 3. Kamu nambahin lagi 1 gerakan. Oke, 4. Gerakan kelima 1, 2, 3, 4, 5. Oke, begitu. Terus berkembang. Semakin banyak nanti akan semakin bervariasi gerakannya dan semakin cerdas ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk di kecerdasan artifisial. Kalau tadi coding ya, coding itu memberi perintah kepada komputer. Sekarang komputer akan memiliki kecerdasan artifisial. Apa itu? Silakan dibaca yang keras. Siapa yang enggak? Zahra. Tadi sudah belum? Hansa yang dibaca. Adalah kemampuan mesin komputer untuk mengelola data Eksternal secara akurat. Akurat itu tepat ya. Jadi KA adalah kemampuan mesin komputer untuk mengolah data dengan secara akurat. Akurat itu cepat dan tepat ya. Apa tadi akurat itu? Cepat dan tepat. Nah, data itu data eksternal itu maksudnya data yang diunggah, data yang dimasukkan dari luar, yaitu dari orang-orang di seluruh dunia. Oke, lanjut lagi. Selamat datang di masa depan. Hari ini kita akan membahas teknologi yang sedang mengubah dunia artificial intelligence atau AI. Siap buat perjalanan digital? Yuk kita mulai. Apa itu AI? AI adalah kecerdasan buatan otak digital yang bisa berpikir dan belajar. Kamu pasti sering pakai AI meski nggak sadar. Dari YouTube yang kasih rekomendasi, sampai asisten suara yang kamu ajak ngobrol, itulah AI, bekerja di balik layar. Pertama ada Neural AI. Ini adalah AI yang hanya bisa melakukan satu tugas, seperti Google Maps, kamera dengan face detection, atau asisten virtual. Lalu ada General AI yang mampu melakukan banyak hal seperti manusia. Ini masih dalam pengembangan, tapi potensinya luar biasa. Dan terakhir Super AI yang lebih pintar dari manusia. Masih teori, tapi sering jadi inspirasi film fiksi ilmiah. Seru tapi keren ya. Dampak AI di kehidupan.
dunia kesehatan, AI bantu diagnosa penyakit dan bahkan ikut serta dalam operasi. Semua jadi lebih cepat dan akurat. AI juga mengubah transportasi, mobil tanpa supir udah bukan mimpi lagi. Sistem lalu lintas jadi lebih efisien dan aman. Dalam dunia finansial, AI bantu deteksi penipuan dan mengelola transaksi, cepat, akurat, dan aman. AI bahkan bisa berkarya, dari bikin musik, lukisan, sampai bantu ngedit video. Kreativitas dan teknologi bersatu, tantangan dan masa depan AI. Tapi nggak semua hal tentang AI yang positif. Ada kekhawatiran tentang hilangnya pekerjaan karena otomatisasi. Lalu soal privasi. Data kita bisa dikumpulkan dan dianalisis tanpa kita sadari. Ya, ini ada hal penting ya. Data kita ini bisa disimpan, bahkan bisa dipakai oleh orang di seluruh dunia, ya, bisa diakses. Sehingga anak-anak juga harus berhati-hati ketika mengupload atau mengunggah data-data penting tentang diri kita. Ini salah satu tantangan AI di situ ya. AI bisa membaca atau KA bisa membaca semua data-data yang kita upload atau kita unggah. Maka kalau kita mengupload data-data penting pribadi kita, maka itu berbahaya karena AI akan bisa menampilkan data itu ketika diminta oleh orang lain. Jelas ya? Jelas ya? Maka kalau mengunggah ke komputer, ke media, itu tolong berhati-hati terhadap data-data pribadi kita. Jelas ya? Jelas tidak anak? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan mencoba bekerja layaknya KA, layaknya komputer. Sekarang kita acak dulu, acak baris ini. Siapa maju coba? Baris yang kedua, Zahra, ayo lewat sini. Apakah kata yang muncul? Ya, coba. Jadi coding ini seperti itu ya. Dengan kode-kode nanti akan muncul maknanya. Oke. Itu kata yang kedua. Kata yang pertama apa anak-anak? Kata yang pertama apa anak-anak? Coba. Kata yang kedua apa? Apel. Oke. Sekarang kata yang ketiga. Siapa ini? Dinda. Yuk coba Dinda. Kata apa yang muncul? Ini Zahra berdiri dulu. Berdiri praktekkan 8 kali 7 bagaimana? 8 kali 7. Oke. Berapa hasilnya? Yang ditepuk di jumlah ada 5, nilainya 50. Yang berdiri dikalikan ada 6, berarti 56. 56 itu warnanya apa? Ungu. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang 6 kali 7. 6 kali 7 siapa coba? Mutiara berdiri. Peragakan 6 kali 7. Oke. 6 kali 7. Yang ditepuk di jumlah ada 3, berarti nilainya 30. Yang berdiri dikalikan ada 12. Oke, 42. Warnanya apa? Ungu tua, gitu ya. 9. Yang nggak harus persis, mendekati aja, yang mendekati, cari yang mendekati. Kalau yang mendekati, jadi nggak harus persis warnanya. Cinta loh. Oh, sudah banyak ini rupanya. Warna. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya, tepuk tangan untuk kita semua.
sudah ya? Yuk, kumpul sini. Oke. Terima kasih. Kelompoknya Mutiara. Tunjukkan dulu hasilnya. Ya, berdiri di situ stop. Tunjukkan dulu. Oke, yuk kumpul sini. Bawa ke sini. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompoknya Naura. Kelompoknya Naura lagi Bu saja. Tunjukkan hasilnya kepada temanmu. Komposisi dulu. Ada etika bermedia sosial. Etika memanfaatkan kecerdasan artifisial. Yang pertama, anak-anak harus sadar bahwa AI atau KA itu kalau informasinya tidak benar, maka data yang diberikan juga tidak benar. Instruksi misalnya kamu bertanya kepada AI dengan pertanyaan yang tidak jelas, maka AI bisa juga memberikan hasil yang tidak akurat, bahkan bisa salah. Jelas ya? Yang kedua, harus melindungi data-data pribadi kita. Karena nanti KA itu akan menyimpannya dan bisa diakses oleh seluruh dunia. Semuanya bisa mengakses. Maka data-data penting pribadi harus kita lindungi. Jelas ya? Bertanggung jawab, ya. Jangan mengupload hoax lalu kita tidak bertanggung jawab. Itu bisa berbahaya, menimbulkan keresahan. 4, terbuka. Semua yang sudah diupload itu bisa diakses oleh semua, maka terbuka. Lalu kita juga harus menghargai hak cipta karya orang lain. Jelas ya? Jelas belum? Nah ini. Berpikir komputasional ada 4. 1, dekomposisi. Keterampilan yang harus kamu punya. Masalah itu dipecah-pecah supaya bisa diselesaikan satu per satu. Jelas ya? Perhatikan semuanya. Lalu pengenalan pola. Selesaikan pekerjaan dengan pola kerja. Ada urutan yang teratur, itu namanya pola. Lalu yang ketiga, abstraksi itu fokus pada hal penting. Kalau nggak penting jangan fokus. Itu akan menghilangkan energi kita dan waktu kita. Jelas ya? Algoritma itu perintah yang urut, runtut, tidak membingungkan. Jelas ya itu ya? Bekerjalah seperti prinsip komputer seperti ini. Masalah dipecah supaya bisa diselesaikan. Lanjutkan kerja dengan pola. Pilih fokus pada masalah yang penting dan kerjakan dengan perintah yang urut dan jelas. Logis, masuk akal kalau mau memberikan perintah. Jelas toh? Jelas ya? Oke. Sekarang soal evaluasi di bab akhir, bagian akhir ini soal evaluasi. Kerjakanlah LKPD berikut ini. Masih dalam kelompok tidak apa-apa. Nih. Tugasnya adalah coding penjumlahan. Sudah jelas anak-anak cara kerjanya? Misalnya ini ada kode warna. Warna apa ini? Biru nilainya 37. Warna hijau nilainya 56. Warna merah nilainya 78. Warna kuning nilainya 93. Warna apa ini? Ungu nilainya 125. Warna orange atau apa ini? Orange ya nilainya 274. Warna ungu tua nilainya paling besar yaitu 791. Berarti di sini nanti kalau ada komposisi atau susunan seperti ini, ada instruksi seperti ini, bisa kamu tentukan nilainya. Jelas? 56 ditambah 125 ditambah 93. Hasil akhirnya kamu tulis di situ, yaitu seperti ini. Nah, hasil akhirnya kamu tulis di sini. Ya, jelas tak nilainya ini? Sudah cara mengerjakannya paham? Baik, Pak Guru, dan soalnya silahkan dikerjakan ya. Langsung di sini saja.
Ya, baik anak-anak semua, apakah sudah selesai mengerjakan? Kalau sudah, kita bahas satu-satu. Berapakah angka yang muncul dari komposisi warna itu? Susunan warna itu nanti yang muncul angka berapa? Sudah siap semua? Dikoreksi jawabanku masing-masing. Anu sudah siap belum? Sudah ya? Baik. Nomor 2. Hasilnya adalah 1451. Nomor 3 berapa ya? 1087. Nomor 4 1800. Nomor 5 996. Nomor 6 1856. Lihat itu berapa bilangannya angka yang muncul. Nomor 7 berapa itu? 264. Nomor 8 1283. Nomor 9 1031. Nomor 10 1656. Ya. Nomor 11 977. 12 1981. Oke, coba dikoreksi, ditulis salahnya. Baik anak-anak, kita sudah mengerjakan soal evaluasi, sudah kita koreksi bersama, dan hasilnya sudah Pak Guru nilai. Maka kita lanjutkan berikutnya. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, anak-anak belajar tentang apa tadi? Coding angka penjumlahan, coding huruf, coding perkalian, gitu. Artinya perintah-perintah itu, instruksi-instruksi itu dengan kode, itulah yang dilakukan oleh komputer. Jelas ya anak-anak semua? Jadi anak-anak harus terus bersemangat untuk belajar, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bijaksana, secara bertanggung jawab dengan baik. Untuk apa anak-anak? Memudahkan kehidupan kita. Jangan sampai teknologi yang tidak bertanggung jawab justru merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Jelas anak-anak semua? Tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya dan sampai di sini. Oke, kita tutup dengan berdoa bersama dalam sikap duduk sempurna. Berdoa mengucapkan dalam dimulai yuk.